Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya, nikmat taufik, hidayah, serta inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam yang patut kita syukuri bersama. Salawat teriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka malam ini dengan umur Quran suratul Fatihah, agar pembelajaran pada malam hari ini kepada pemirsa sekalian mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Biridhoillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa, kita tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ayatnya jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Jadi jelas, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Nah, pada kesempatan malam hari ini izinkan kami menjelaskan hakikat makna takwa. Para ulama secara umum, secara global menjelaskan bahwa hakikat makna takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang Allah larang. Itu makna global. Sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 makna takwa. Hakikat makna takwa itu. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Jadi ini dijelaskan di dalam kitab Manhajus Sawi, karangan Sayyid Alwi Al-Maliki. Dijelaskan bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kenapa kemudian Sayyidina Ali dijelaskan dilakopi karamallahu wajhah, dijuluki karamallahu wajhah. Jadi ada ceritanya. Ceritanya itu Sayyidina Ali itu satunya sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Ketika itu Sayyidina Ali berumur 7 tahun dan beliau sudah percaya dan memeluk Islam. Maka kemudian Sayyidina Ali dijuluki karamallahu wajhah. Kita biasa kalau tarawih itu dikatakan Sayyidina Ali, terus jamaah pada nyaut karamallahu wajhah. Nah, itu sebenarnya hakikatnya Allah memuliakan wajahnya. Jadi satu-satunya sahabat yang wajahnya itu tidak pernah disentuh atau tidak pernah sujud kepada berhala. Satu-satunya sahabat yang tidak pernah sujud kepada berhala. Kita tahu sebelum datangnya Islam, berhala itu disembah, bahkan wajah-wajah para sahabat lain itu ya ikut menyembah berhala, karena ketika itu belum diutusnya Nabi Muhammad dan belum ada agama Islam. Baik, kita lanjut. Apa itu hakikat makna takwa? Tadi dijelaskan bahwasanya yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Jadi takwa itu takut.
kepada Allah. Al-khawfu itu takut kepada Allah, minal jalil, yang punya sifat jalal, yang punya sifat maha besar. Kita ketika senantiasa takut kepada Allah, langkah kita akan selalu baik. Tangan yang Allah ciptakan ini kita untuk menulis buku, untuk kebaikan, untuk menolong sesama. Mata yang diciptakan Allah ini untuk melihat kebaikan, telinga untuk mendengar pengajian, mulut untuk mengaji, untuk berkata baik. Jadi ketika kita punya sifat, kita merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah, selalu merasa takut kepada Allah, tentunya kehidupan kita terkontrol. Kita selalu merasa diawasi olehnya dan kita berkehidupan dengan baik dan santun. Kemudian makna yang kedua yaitu wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan. Apa itu yang diturunkan? Wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Di bulan Ramadan ini kita tahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ini. Kemarin kita sudah sama-sama memperingati 17 Ramadan. Nah, itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Jadi pada malam hari itu Nabi sedang berkhalwat. Nabi menyendiri di dalam gua Hira. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama. Iqra, kata malaikat. Kemudian Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dikatakan lagi, Iqra, yang kedua. Kemudian Nabi menjawab lagi, saya tidak bisa membaca. Iqra. Malaikat berkata lagi sampai 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi makna yang kedua adalah beramal dengan yang diturunkan. Wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan. Artinya kita beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika kita beramal dengan Al-Qur'an, itu hakikatnya kita sedang mengikuti perintah Allah. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada dijelaskan syariat-syariat agama kita. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, menerima dengan yang sedikit. Jadi ketika kita menerima dengan yang sedikit, itu hakikatnya kita sedang bersyukur kepada Allah, kita sedang lanjut. Baik. Wal qana'atu bil qalil. Jadi menerima dengan yang sedikit. Hakikatnya ketika kita menerima dengan yang sedikit, itu kita sedang bersyukur kepada Allah. Jadi lihatlah rezeki yang Allah berikan itu ya dari Allah. Ketika kita menjadi pegawai misalnya, kita menerima gaji yang segitu, ya kita syukuri, kita terima. Karena hakikatnya itu adalah pemberian Allah, bukan pemberian manusia pada umumnya, tidak. Tapi itu hakikatnya pemberian Allah. Allah yang memberikan kita rezeki. Apalagi sebagai ustadz gitu ya, misalnya mengisi suatu acara ke tempat-tempat di mana dia khutbah, ceramah, itu biasanya kan dapat amplop itu. Nah, apapun isinya, berapapun isinya, terima saja. Wal qana'atu bil qalil, menerima dengan yang sedikit. Kalau kita sudah biasa menerima dengan yang sedikit, nah yang banyak insya Allah kita menerimanya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu wal isti'dadu liyaumir rahil, senantiasa menyiapkan diri liyaumir rahil, untuk hari pergantian, hari pembalasan. Dalam hal ini yaitu hari kiamat. Orang yang senantiasa hidupnya selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pertemuan, hari pembalasan, hari pergantian atau hari kiamat, itu orang yang senantiasa berjalan sesuai rel yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita berjalan di buminya Allah, kita senantiasa berbuat kebaikan, kita senantiasa berbuat baik kepada sesama kita, berbuat baik karena hakikatnya kita berbuat baik karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik bukan karena ingin dipuji,
bukan karena ingin dibilang baik, tidak, tapi berbuat baik itu karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 makna takwa tadi mudah-mudahan bisa menjadi kita bawa. Mudah-mudahan 4 makna ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi bekal kita untuk menempuh kehidupan ini sehingga kita senantiasa selalu bisa bertakwa kepada Allah. Ya, jadi Allah itu menyuruh kita untuk bertakwa. Lewat puasa ini kita diperintahkan Allah untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya, Allah targetnya kan takwa ini. Targetnya kita takwa. Goalnya itu takwa. Nah, kemudian Allah menyiapkan tuh kendaraan untuk mencapai takwa itu. Puasa, sedekah, zakat. Nah, dalam hal ini materi kita pada malam hari ini adalah puasa la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun. Nah, itu intinya itu. La'allakum tattaqun. Jadi kalian diperintahkan Allah berpuasa la'allakum tattaqun, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi bekal kehidupan kita. Dari kami apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.